terkenal. Ya, saya di Jakarta, di mana? Wisma Unindo di Jakpus. Saat ini saya studi S2 Hukum, spesialisasinya Hukum HAM dan Good Governance di Universitas Indonesia. Begitu. Begitu saja ya Bapak Ibu ya. Jadi studinya di mana, Romo? Di UI. Oh, di UI ya. Itu Ya, fakultas ya. apa, Romo? Hukum berarti ya? Hukum ya? Ya, hukum sipil. Saya ngambil hukum HAM dan good governance gitu. S3 itu ya, Romo ya? Enggak. Saya S2. S1-nya saya ngambil di Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta. Oh, gitu. Jadi studi hukumnya setelah jadi Romo. Gitu. Perlu itu Romo. Romo perlu tuh. Ya. Jadi ngulang lagi dari S2 teologi, lalu di paroki 2 tahun, nggak sampai 1,5 tahun, baru studi hukum di Atmajaya Jogja, baru sekarang ambil studi lanjutan di Universitas Indonesia. Gitu. Iya. Di sini juga ada Romo yang dari Fakultas Hukum itu, Pak Rinus itu. Oh, ya. Salam. Pak Rinus ini anunya apa yang punya ISKA, Romo. Oh, siap. Pensiunan ISKA, Romo. Farida ini ketua ISKA, Romo. Ya, Romo, perkenalkan Romo. Salam kenal. Saya diberi amanah ya sejak tahun berapa ya? 2017 ya. Sebetulnya ini masanya sudah habis nih 2021. Tapi karena pandemi kayaknya dari pusat itu diperpanjang ya. Perpanjang 1 tahun mungkin. Ya. Pelayanan. Ya, Romo. Tapi ya ini dibantu teman-teman ini yang banyak bantu. Saya terlalu padat jadwalnya. Terus selama setahun ini juga kita kan nggak ada kegiatan yang offline ya. Semuanya ya online ya. Ini setiap bulan nih Bu Siska ini yang memprakarsai ya untuk pertemuan-pertemuan ini. Terima kasih. Nah ini Bu Arif sudah datang. Halo. Selamat sore Bu Farida. Sore Bu Arif. Bu Arif ini sini Prof. Tokoh mulai dari tokoh mulai dari zaman Begula sampai sekarang ya Bu Arif ya, tetap setia ya mendampingi. Wandono. Iya, sama sekali. Bu Arif yang mana ini? Bu Arif, Bu Susi ini, Bu Susi. Iya, Bu Susi. Ibu dari Ibu Profesor Arif Adimulya Romo. Ya. Prof Arif Adimulya itu tokoh dokter androlog yang sangat terkenal. Oh, Bu Susi nggak kelihatan. Oh, kelihatan. Oh ya. Nah, itu. Mana Romonya ini? Selamat sore Romo. Susi ini dokter gigi, Mo. Bu Susi. Bu Susi dokter gigi. Di sini juga ada Prof Vero itu. Prof Vero belum menampakkan wajahnya. Prof Veronica. Bisa kelihatan wajahnya. Bentar. Sore Bu Vero. Selamat sore, ngambil sisir. Rambutku belum sisiran. Baru selesai ini. Iya Bu Vero. Bu Vero ini profesor linguistik bahasa Inggris. Mantap. Berarti ini saya mahasiswa di hadapan ini ya. Dosen Romo. Saya juga dosen Romo. Dekan farmasi itu Romo, Bu Farida itu. Aduh. Mau minta nilai poin ke Bu Farida Romo. Ini berani-beraninya ini mahasiswa ini ya. Mahasiswa kan mitra Romo. Dosen dan mahasiswa itu mitra Romo. Oke. Sesama. Nggak boleh ada gap, nanti mereka takut ya. Romo dulu
untuk S1 Atmajayanya ambil jurusan apa, Mo? Perdata juga. Halo, ini kok punya saya hilang-hilang terus ya? Ini koneksi saya berarti ya Bapak Ibu ya? Mohon maaf. Iya, kita bagus kok Romo. Oh, oke. Bentar, saya tak ganti. Halo. Bu Vero minum dewe, gak ajak-ajak minum. Sambil makan. Iya. Makannya telat. Makan malam mau makan sore, siang, Bu Vero? Siang. Nah, makan sorenya jam berapa? Makan malamnya? Jam 9. Waduh. Nggak karu-karuan Kurang metabolisme. sehat, Bu Vero. Hah? Kurang sehat. Iya. Harusnya jam 6 kurang. sudah makan malam. Tapi saya nggak bisa makan banyak ya pandemi ini karena terlalu banyak di rumah sih. Ya itu Jadi bagus, nggak Bu Vero. gerak. Sudah tua, nggak bisa makan banyak. Loh, makan saya sedikit loh, Bu Arif. Kalau sudah Agak kurus lanjut. aku. Ya. Lebih baik kurus kan? Ya, betul. Iya. Bu Tapi Arif. yang ngantuan Aku jadi ngantuan. Kalau ngantuk nyanyi, Bu Vero, panggil Bu Oh, nyanyi. Siska. Soalnya saya nggak bisa nyanyi. Apa? betul. Suaraku elek banget. Asik meditasi, Bu Vero. Ya enggak sih. Pandemi ya di rumah. Diwakilkan dengan Diwakilkan siapa? Loh, kok hilang? Bu Arif suaranya di mute. Ya, Bu Arif. Selamat sore, Romo. Kok baru tahu sekarang ya? Romo di mana toh ini? Di Jakarta? Saya di Jakarta, Bu. Iya. Oh, Jakarta. Iya. Iya. Namanya kok asik gitu pakai Andrea Su. Sebenarnya Keren. Film-film kungfu ya. ya nanti, Bos. Halo Wina, Lani, Loren, Cinta, Yulia. Halo. Halo, Bu. Kristono. Ya, sore, Bu. Ya, hello Kristono. Nama. Ya. Bu Vero. Apa? Siapa yang manggil tadi? Tono. Oh, Kristono, iya. Chris mau Anak manggil langsung semester. ditutup suaranya. Makanya bingungi tau yo. Ya. Ya, kita siap mau mulai. Ya, ayo. Jam 5:15. Kita unmute dulu ya. Supaya ini nanti setelah acara ini selesai, ini bisa dilihat di YouTube. Ya, subscribe dan like. Dan nanti hari ini ada seru-seruan ya, nanti pas waktu dari akhir acara ini kita akan kasih hadiah untuk peserta ambiar. Waduh. Mari kita siapkan hati kita mulai. Saya persilakan Yohanes untuk share screen. Selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau memberikan pujian yang terbaik bahwa kita mau nyatakan bahwa ada sobat kita yang setia, yaitu Yesus. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku.
Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita ulangi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, memang ada satu sobat kita yang selalu setia. Di waktu kita susah, waktu kita sendirian, ada sobat kita yaitu Yesus. Mari kita saat ini untuk masuk lebih dalam lagi, kita siapkan hati kita. Kita mau katakan bahwa oleh kuasa darahnya, Dia telah menebus dosa kita. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena pada kesempatan hari ini, Kau kumpulkan kami di sini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kesehatan, sehingga pada saat ini Kau berikan kami udara, nafas, dan kesehatan yang begitu luar biasa sehingga kami saat ini bisa berkumpul kembali dengan saudara-saudari kami. Saat ini kami Tuhan, kami mau membuka diri kami, hati kami dan pikiran kami untuk mau datang ke hadapan-Mu, untuk lebih dekat kepadamu. Roh Kudus, tutup bungkus kami semuanya di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam kami masing-masing meskipun lewat Zoom ini Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja pribadi, lewat pribadi. Kau berikan kami kekuatan karena kuasa darah-Mu yang menyelamatkan kami, yang Engkau rela
salib untuk kami, untuk menebus dosa kami. Mari kita saat ini, kita mau menyanyikan oleh kuasa darah-Mu, kita mau masuk ke hadirat-Nya lebih dalam lagi. Buka hati kita, biarlah Tuhan bekerja di dalam hati kita. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus, karena kami saat ini mungkin kurang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, sehingga Engkau rela mati disalib untuk kami Tuhan. Saat ini kami mau membuka diri kami, hati kami Tuhan, membuka pikiran kami, membuka telinga kami untuk pewartaan firman-Mu melalui Romo Andreas Tuhan. Berkati Romo Andreas Tuhan dalam pewartaan firman-Mu kepada kami semua, sehingga apa yang dia katakan berasal daripada-Mu. Roh Kudus, bekerjalah kepada kami.
Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yang Bapa, Putra, Kudus. Amin. Saya persilahkan Romo. Saudara-saudariku, kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menyucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan menyucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Shalom. Shalom. Shalom, selamat sore semuanya. Sore. Kalau kita melihat dari bacaan tadi, coba Bu Siska minta bacaan yang tadi ya, di awal. Di sini kita tahu bagaimana konteks waktu itu para murid itu benar-benar takut, ya. Dengan amat jelas dikatakan di ayat 19 itu, setelah Yesus wafat disalib, pada malam pertama sudah Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Ini Bapak Ibu saudara-saudariku, kita lihat di sini kata terkunci, pintu-pintu yang terkunci. Dan ditekankan lagi, mengapa pintu-pintu itu terkunci? Karena mereka takut. Ya, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kita bisa melihat, menggambarkan betapa keadaan para murid waktu itu benar-benar diliputi ketakutan, ya. Pintu terkunci itu pertanda mereka tidak aman, ya. Bahaya, sedih, kehilangan ya pegangan. Kita bandingkan misalnya dua murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus itu ya. Itu kan orang yang lunglai, orang yang benar-benar hancur, ya. Maka kita bisa melihat konteksnya di sini, para murid ini adalah orang-orang yang kalah dalam tanda kutip ya. Ketika gurunya yang mereka banggakan pada akhirnya mati dengan cara yang seperti itu, gitu ya. Nah, dari sini kita tahu kemudian Tuhan Yesus datang, ya. Tuhan Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, yang keluar pertama kali kata-katanya adalah damai sejahtera bagi kamu. Ini dalam Bapak Ibu saudara-saudariku ya. Ketika para murid itu katakanlah menjumpai hidupnya tercerai-berai, mengalami hidupnya dalam situasi kritis, penuh ketakutan, tidak aman, tetapi Tuhan datang dan kata yang terucap pertama kali adalah damai sejahtera bagi kamu. Sebuah keteduhan. Apa artinya? Artinya adalah ketika dalam situasi kita ini entah penuh ketakutan, entah situasi yang penuh kegamangan, situasi yang kritis, bisa menjadi teduh kalau kita mengundang damai dari Tuhan. Ketika kita membuka diri akan Allah sendiri, Allah yang hadir. Ya, dalam situasi kritis itu justru kata pertama kali Tuhan Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Ya, dalam keadaan kritis, dalam keadaan ambiar, bisa teduh kalau kita mengundang damai Tuhan. Ini Bapak Ibu saudara-saudariku mungkin menjadi sebuah refleksi bagi kita ya. Kalau kita ini sedang dalam situasi yang penuh kegamangan, dalam situasi yang penuh ketakutan, dalam situasi kehancuran, apa sih yang kita undang? Ya, apakah Allah atau kekuatan lain atau hiburan lain? Sekali lagi, sapaan Allah itulah yang meneguhkan, yang memberi keteduhan, gitu ya. Kemudian saya ingin menghubungkan Bapak Ibu saudara-saudariku, menghubungkan bahwa hari ini itu adalah hari Minggu Paskah yang kedua, atau kita sering menyebutnya dalam Minggu Paskah kedua itu adalah Minggu Kerahiman ya, pesta kerahiman ilahi, gitu ya. Dan benar dalam teks ini
murid yang ambyar itu diteguhkan lagi, dan sangat-sangat mereka diteguhkan dengan ini, saudara-saudariku ya. Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Di ayat 22-23 ini. Artinya, mereka diteguhkan dengan belas kasih Allah. Diteguhkan oleh kerahiman Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, para murid yang ambyar itu bisa berkobar. Persis kata-kata ini bisa kita lihat ketika dua murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus itu menyadari bahwa yang mereka hadapi itu adalah Tuhan Yesus. Ketika sadar Tuhan Yesus ini bangkit, mereka lalu hatinya berkobar, ya, imannya berkobar, gitu ya. Nah, maka yang perlu kita renungkan selanjutnya adalah apa sih yang membuat kita bisa kembali berkobar? Tidak lain tidak bukan adalah sapaan Allah. Tidak lain tidak bukan adalah kerahiman Allah, belas kasih Allah. Ya, para murid dihembusi itu diberi daya hidup, diberi kehidupan, diberi kuasa pengampunan dosa. Itu adalah untuk gereja, Bapak Ibu, saudara-saudariku ya. Nah, ini kerahiman ilahi. Tuhan Yesus yang dibangkitkan oleh Allah Bapa itu menunjukkan belas kasih dan kerahiman ilahi yang begitu besar dari Allah kepada manusia. Maka permenungan saya yang kedua, tadi ketika yang pertama adalah apa yang membuat saya katakanlah dalam situasi kritis, siapa yang saya undang, semestinya adalah sabda sapaan Allah sendiri. Yang kedua, saya mengajak saudara-saudariku untuk senantiasa bersandar pada kerahiman Allah. Karena sekali lagi kerahiman Allah ini sudah dinyatakan, ya, ada damai sejahtera, dihembusi ya Roh Kudus itu, lalu diberi kuasa untuk mengampuni, ya. Ini kepada gereja, gitu ya. Nah, inilah yang memberi daya. Nah, maka tidak lain tidak bukan ajakan dari teks ini supaya kita terus-menerus hanya bersandar kepada Allah, hanya bersandar pada belas kasih Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku, saya mau sharing sedikit lah. Kemarin saya paskahan di Paroki Wonogiri. Saya membantu di Paroki Wonogiri. Misa offline, dan di sana sudah misalnya banyak sekali di berbagai stasi, gitu ya. Yang ingin saya sharingkan adalah ketika saya harus pergi ke stasi kecil, itu diantar oleh aktivis gereja. Terus aktivis gereja ini ya saya kenal sebelumnya ya. Nah, dari informasi saya tahu anaknya ini sakit. Waktu saya diantar, terus saya bertanya, Pak, gimana anaknya sekarang? Bapak itu akhirnya bercerita, dan dengan katakanlah penuh emosional, saya benar-benar kaget bahwa anaknya ini umur 11 tahun, lalu sakitnya itu termasuk sakit langka. Mungkin nanti Bu siapa tadi ya, Bu Susi ya, Bu Arif atau Bu Susi mungkin pernah dengar, paham betul ini. Sakitnya si anak ini itu kalau kayak komputer kayak ngeblank, sudah hilang datanya. Epilepsi, nggak apa-apa, nanti 3 hari istirahat, sekolah lagi. Tapi setelah sekolah, dia tidak bisa membaca. Pak, itu tulisan apa sih, Pak? Tulisan apa, itu huruf apa? Akhirnya blank, dia tidak bisa mengingat apapun. Dibawa ke Sarjito, lalu di sana menginap, artinya dirawat secara khusus sampai beberapa bulan, gitu ya, lebih dari 1 bulan.
Dan bapaknya itu ketika mengantar saya akhirnya nangis gitu ya. Karena sudah habis-habisan entah secara emosi, psikis, materi gitu ya. Stres gitu ya. Apa yang harus saya lakukan, Romo gitu ya. Pengalaman Paskah. Pengalaman kedua, sebelumnya pada malam Paskah jam 12 itu ada WA masuk ke saya ya. WA-nya sebenarnya sederhana. Ini apa namanya? Saya kenal orangnya ya. Ngomong kalau Romo apa yang harus saya lakukan? Suami saya pergi. Orang baru menikah 3 bulan, suaminya pergi. Pengalaman Paskah. Yang ketiga, setelah saya selesai misa, saya diberitahu pula keadaan seorang umat di sana yang dulu katakanlah donatur gereja, entah bagaimana, itu ya pandemi dan ini itu usahanya gagal. Sekarang semuanya udah habis, rumah juga habis, lalu katakanlah dia ngontrak kecil, ditimpa malapetaka lagi dia kena stroke. Sebelum Jumat Agung, anaknya naik motor, bonceng, juga jatuh. Kakinya sedikit retak dan mohon maaf, gigi juga cuil sedikit. Kemalangan. Bapak Ibu saudara-saudariku, saya hanya mau bercerita. Kadang-kadang ya tidak ngerti kenapa semua ini terjadi, ya. Kemalangan demi kemalangan. Dan ketika saya harus katakanlah merenungkan ini itu sampai pada kesimpulan ya kita ini nggak berdaya itu di hadapan apa namanya ya di hadapan katakanlah persoalan-persoalan hidup yang kadang-kadang tidak ada jawabannya. Orang mengatakan manusia itu hanyalah seperti buih di antara kedahsyatan kebesaran Allah. Buih di antara samudra kebesaran Allah, gelombang kedahsyatan Allah. Bapak Ibu saudara-saudariku, maka tidak bisa tidak apa yang membuat kita semakin berkobar yaitu adalah bersandar pada kerahiman Allah, bersandar pada belas kasih Allah. Ya, dari pintu yang terkunci kita bisa membuka, berani untuk mewartakan. Ya karena dasarnya adalah belas kasih dan kerahiman Allah itu. Ia telah mengembusi Roh Kudus para murid, ya, pada para murid. Memberi kuasa juga di dalam bacaan Injil tadi, kuasa pengampunan dosa. Ya. Maka ini Bapak Ibu saudara-saudariku, mari kita terus-menerus menimba belas kasih Allah, kerahiman Allah, dan kemudian berani untuk membagikannya. Bapak Ibu saudara-saudariku, kalau mau bercerita, hidup saya ini melulu karena belas kasih Allah. Hingga sampai saat ini, itu melulu karena belas kasih Allah. Saya cerita dulu, misalnya yang pengalaman paling sangat kuat sampai sekarang ini, saya mendapati beberapa belas kasih Allah. Itu misalnya, ya waktu pendidikan di seminari, pernah suatu ketika saya itu ya lapar gitu ya, jam 9:30, jam 10 itu lapar, lalu membuat ini Indomie itu Bapak Ibu, mie instan. Hanya mie instan, masukkan gelas terus kasih air panas. Itu kalau di seminari kan tidak boleh karena jamnya jam rohani, bukan jam apa namanya makan. Saya curi-curi waktu itu ya karena ya lapar gitu ya. Nah, baru buat gitu, tiba-tiba dari belakang Romo Pamong datang. Lo ngapain kamu? Gitu ya. Ya gimana Bapak Ibu, yang namanya lapar ya saya ngomong. Lapar Romo gitu. Nah, Romonya itu hanya menatap tajam gitu, melihat. Terus pergi. Nah, dalam hati saya, waduh ciloko ini ya, pasti besok dipanggil, disuruh pokoknya hukuman, entah
disuruh motongi tapak liman, rumput di lapangan, atau ke kandang babi, itu saya udah mikir berat gitu ya, udah takut gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu saudara-saudariku, enggak begitu lama Romo itu datang lagi. Dan apa yang terjadi? Dia itu membawa makanan yang lebih banyak. Dia ambil dari apa namanya raptor dari tempat makannya Romo-Romo gitu ya. Nah, setelah saya besar, maksudnya setelah jadi imam, ini kalau kita udah sama-sama Romo ini kan jadi enak nih ngomong ya. Jadi agak tidak sungkan lagi. Saya nanya, Romo, dulu kenapa saya tidak dihukum? Kan saya melakukan tindakan indisipliner, tindakan apa namanya, kesalahan yang pantas dihukum. Coba apa kata Romonya? Romonya mengatakan ini. Kalau saya sebagai staf, saya akan hukum. Tapi sebagai bapak, bapak mana, hati bapak mana yang tega menghukum anaknya padahal anaknya sedang kelaparan? Ya. Hati bapak mana yang melihat yang tidak katakanlah lekas-lekas cari makanan untuk menyembuhkan kelaparan si anak ini? Nah, itu kayak gambaran Allah. Ya. Allah yang Maha Rahim. Allah yang berbelas kasih. Bapak Ibu saudara-saudariku, dalam buku saya menceritakan ada orang namanya Bu Catherine. Bu Catherine ini, ya saya sebutkan di buku saya itu, adalah perempuan yang hidup sendiri, tidak menikah. Usianya ya juga sudah usia lanjut. Dan mohon maaf, difabel, cacat, gitu ya. Nah, di rumahnya ini, di perkarangannya, itu ada pohon jambu. Setiap musim apa namanya, musim buah panen gitu, lebat sekali jambu airnya ini. Nah, sebagai orang biasa mungkin mudah sekali untuk memanennya ya, tapi karena Bu Catherine ini mohon maaf tadi yang saya katakan cacat gitu ya. Jadi jari-jarinya itu saling nempel Bapak Ibu di jari kaki itu. Jadi susah buat jalan. Nah, dia kumpulin itu jambu-jambu air yang sudah jatuh, dikumpulin pelan-pelan. Nah, untuk sampai dapat satu plastik itu lama, nggak kayak apa namanya, yang mereka yang sehat bisa langsung pakai tongkat atau apa istilahnya di Jawa genter gitu, atau bisa memanjat. Tapi Bu Catherine ini mengumpulkan pelan-pelan yang jatuh. Kalau sudah terkumpul, apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Bu Catherine ini keluar dari perkarangannya, terus nyegat angkot gitu ya, terus pergi. Kemana Bapak Ibu? Ke seminari Mertoyudan, tempat pendidikan calon imam itu. Ya. Habis itu dia dari jalan besar menuju ruang tamu itu sebenarnya kalau orang yang sehat paling 5 menit, tapi Bu Catherine ini bisa sampai 15 menit, 20 menit karena mohon maaf tadi saya katakan kakinya memang difabel ya, cacat gitu ya. Nah, ketika sampai ruang tamu, dia mengatakan menyerahkan jambu itu kepada ya Romo di situ, entah wali, entah Romo staf, juga pernah rektor, diserahkan ini buat para calon-calon pastor, calon-calon Romo. Bapak Ibu saudara-saudariku, hati mana yang tidak perih melihat orang yang katakanlah dalam keterbatasannya masih mencoba ingin membahagiakan orang lain. Padahal Bapak Ibu, jambunya ini tidak semua baik. Ada yang apa namanya, ada lalatnya, ya, ada lalatnya. Yang ingin saya katakan adalah ketulusan hatinya, ya, dalam keterbatasan, dalam dirinya yang nampak kelihatan menderita, tetapi masih ada hati untuk membahagiakan orang lain. Ingin ya katakanlah berbagi cinta kasih, ingin berbagi belas kasih. Saudara-saudariku, banyak pengalaman dari kita yang pasti mempunyai pengalaman yang serupa bahwa ya melulu belas kasih Allah
yang menggerakkan kita, yang melulu kerahiman Allah yang membuat kita ada sampai sekarang ini. Maka mari kita pengalaman-pengalaman itu kita kumpulkan. Dan pada akhirnya kita pun berani untuk berbagi belas kasih kepada sesama kita. Ya, ingat, para murid tidak pernah ditinggalkan dalam suasana ketakutan, dalam suasana ambyar, ya, dalam suasana yang katakanlah lunglai, disorientasi. Tuhan Yesus datang, ya, damai sejahtera bagi kamu. Demikian juga dikatakan di beberapa kisah setelah kebangkitan itu, ya, Tuhan Yesus datang dan memberi peneguhan. Tuhan Yesus bangkit itu menggambarkan belas kasih Allah kepada manusia yang sampai tumpah sepenuh-penuhnya. Moga-moga kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudariku, senantiasa disemangati. Kita ini ada hingga sekarang melulu karena belas kasih Allah. Semua pemberian, rezeki, ya, semua yang ada pada kita ini melulu karena belas kasih Allah. Moga-moga kita menyadarinya. Dan moga-moga kita semakin diteguhkan, dikuatkan, berbagi hati kepada orang lain, berbagi belas kasih kepada orang lain. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku dimanapun berada, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita dengarkan lagu yang menyapa kita, mengajak kita meresapi, merenungkan bahwa memang benar belas kasih Allah itu dicurahkan terus kepada kita. Ya. Moga-moga hidup kita semakin berkobar. Moga-moga kita pun diteguhkan di dalam usaha kita memuliakan Tuhan. Mari kita hening sambil juga mendengarkan lagu pujian permenungan ini. Unmute itu kan ya, enggak melo ya. Ya, unmute itu ngomong lagi, Bapak. Udah bisa ngomong lagi. Kalau mute itu tak melo. Saya persilakan Yohanes untuk share screen lagu berikutnya. Mari kita naikkan pujian ini, bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Kita buka hati kita dan kita mau katakan, ya Tuhan, hidupku berharga bagimu. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Hai. Dia relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita.
karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita mau katakan lagi, hidupmu berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Ya Tuhan, ini kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Kami mau menghargai hidup kami ini Tuhan. Kami mau menghargai setiap kehidupan yang kami alami saat ini ya Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau, ya Allahku. Kami mau berbelas kasih pada sesama kami juga. Di saat kami saat ini terpuruk Tuhan. Di saat kami saat ini jatuh Tuhan. Di saat kami saat ini berbuat dosa terhadap-Mu. Kami mau lari kepada-Mu ya Yesus. Kami tidak mau lari kepada Allah lain. Tapi kami mau memeluk-Mu, mengatakan padamu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau Allah yang menyertai kami selalu.
biarlah hidup kami ini, kami mau menghargai hidup kami saat ini. Karena hidup kami ini hanya berasal daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, sertai kami selalu. Saat kami jauh kepadamu, Engkau selalu mendekat kepada kami. Ampuni kami Tuhan, saat kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Saat ini kami komitmen Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau, hanya Engkau Tuhan. Mengandalkan Engkau satu-satunya dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, sertailah kami selalu. Bimbing kami selalu Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, biarlah sukacita dan damai sejahtera selalu menyertai kami, karena kami mau mengandalkan Engkau lewat firman-firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sapaan-Mu kepada kami melalui Romo Andreas. Kami tidak mau terpuruk lagi, tetapi kami mau menjalani segala kehidupan kami bersama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Ya, kami persilakan untuk Romo untuk berkat penutup dan doa untuk kami semua saat ini. Ya Tuhanku yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk umat-Mu yang hadir dalam persekutuan doa ini. Berikanlah rahmat-rahmat yang mereka butuhkan, rahmat kesehatan, rahmat ketentraman, kedamaian, kerukunan di dalam keluarga mereka masing-masing, cinta kasih yang makin bermekaran. Lancarkanlah setiap usaha, lancarkanlah di dalam usaha untuk mencapai kesejahteraan, pekerjaan mereka, upaya-upaya mereka. Dan ya Tuhan, buatlah hati mereka semakin takut kepadamu. Tambahkanlah iman mereka, teguhkanlah iman mereka, supaya mereka makin percaya hanya dalam nama-Mu lah kami dapat diselamatkan. Dia Tuhan yang maaflah kami satu persatu. Ingatlah kami satu persatu. Kami percaya bahwa di dalam setiap kesusahan, kesulitan, duka kami, ambiar kami bisa diteguhkan ketika kami mengundang Engkau sendiri. Sapaan-Mu itulah yang sungguh menguatkan, meneguhkan kami. Maka ya Tuhan, turunkanlah berkat-Mu untuk umat-Mu ini satu persatu. Keluarga mereka dimanapun berada, sanak saudaranya. Baik mereka, niat-niat mereka untuk selalu mengabdi-Mu, memuliakan nama-Mu di dalam setiap tugas, pekerjaan, aktivitas mereka sehari-hari. Maka ya Tuhan, berkat-Mu turun secara melimpah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih Romo pada hari ini yang telah memberikan luar biasa kepada kami, sehingga pencerahan yang awalnya kita ini terpuruk, nah sekarang menjadi berkobar. Nah sekarang di waktu ini, ayo di-unmute semua. Waktunya ada sharing, tanya jawab, dan Romo Andreas ini adalah seorang penulis. Ini nanti apakah hadiah yang kemarin kita ramaikan di grup itu ya? Romo. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya tadi
Ya. Nah, ini saya kok teh. Oke. Ya Romo boleh Romo toh yang boleh meninggalkan tempat, yang lainnya belum Siap, boleh. siap, Cinta siap. nggak ketok. Ini tadi Selamat sore Romo, Ambon, terima Weli kasih. Ambon soalnya perempuan. Silakan memperkenalkan diri. Beli, Bu Beli ini dari Ambon teman saya. Ya Beli. Oh, memang namanya Ibu Weli ya Bu ya? Iya. Saya Ya, pikir Weli. laki-laki kalau Weli. Willy ya. Oh, Kalau Weli Ambon. Suaranya nggak dengar Beli. suaranya belum keluar Bu. Halo. Halo, iya, udah dengar. Keluar ya. Selamat malam. 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 Saya Weli dari Ambon, temannya Siska. Oh iya. Tinggal Senang di sekali. Ambon ya. Senang Tinggal sekali di kita dapat Iya, dapat tinggal di teman dari Ambon. Ambon. Terima kasih ya, Iya. Nah, depan ikut lagi. Untuk akhirnya aku. Ya. Baik, makasih ya. Ya, terima kasih Beli. Ya terus itu pengumuman untuk apa donasi NTT bisa nanti share screen-nya ya Yohanes ya. Oke, mana? Iska Surabaya mengajak untuk berbagi kasih pendidikan saudara-saudari kita yang di NTT disalurkan di BCA ya 5130089 atas nama Sintawati. Dengan tulisannya ya NTT gitu ya. Ya. Terus ya ini sudah dibaca. Ya. Lanjut nanti untuk bulan Mei. Nah, selama 1 tahun ini kan kita setengah tahun ya. Berapa bulan kita ini kan rohani terus ya. Nah, sekarang bulan Mei Rohana. Nah, Bersama Ivan Ivan Sinarso, dia seorang entrepreneur di Surabaya. Nah, nanti kita belajar banyak entrepreneur muda ini bagaimana sih kan kita ngikutin lah sekarang ini ya, harus ngikutin untuk kemajuan teknologi lah atau entrepreneur sekarang ini yang lagi musim kah atau bagaimana sih cara kembangkan di pakai teknologi. Nah, itu meskipun kita sudah berumur, saya juga berumur, tapi ya kita harus ngikutin juga ya. Nah, untuk temanya nanti selanjutnya kita akan info berikutnya. Terus untuk selanjutnya informasi dapat menghubungi, mungkin ingin tahu untuk kita selanjutnya mengadain apa, bisa menghubungi saya, Siska, di 0851 009 65598. Jadi mungkin yang baru-baru bisa nanti saya kirim WA, ini informasi. Kalau yang sudah anggota nanti dari grup akan diinfo. Nah, Bu Farida mungkin ada informasi berikutnya. Ya, tadi tuh chat dari Venita ya. Jadi selain tadi, jadi kalau mau mengirim ke Bu Sinta untuk NTT ya ditulis NTT. Tapi kalau untuk persembahan kasih atau kolekte ditulis aja persembahan kasih gitu ya dengan nomor yang sama ya. Nomor rekeningnya kan sama semua, rekening bendahara ya Bu Sinta. Terus kalau untuk iuran anggota ditulis iuran anggota gitu supaya nanti bisa dipilah-pilah gitu oleh Bu Sinta gitu ya. Saya kira itu saja sih. Mungkin gini ya, dari kita semua di sini berusaha untuk mengajak ya teman-teman yang lain gitu ya. Teman-teman ya misalnya ya Bu Maya itu kan temannya banyak, diajaki, ditariki satu persatu, dideketi supaya anggota kita tambah banyak gitu ya. Jangan itu lu lagi gitu ya, setiap kali lu lagi ya. Tapi memang sulit ya, saya sendiri juga ngajak orang tuh ya, oh iya bu gitu ya. Tapi iya tapi nggak hadir gitu ya, kita nggak bisa memaksa sih. Tapi ya saya berharap gitu ya dari antara kita nih menggandeng, mudah-mudahan lah nanti tambah berkembang begitu ya. Amin. Terima kasih, itu saja, sehat semuanya.
Ya, terima kasih. Ya, sampai ketemu ya. Siska, terima kasih yang selalu semangat. Ya, Siska hebat banget. Loren yang ya. selalu jalan-jalan terus ya. Loren ini masih jalan-jalan terus. Ayo Ren. Loren. Iya, Loren tuh kok bisa jalan-jalan Oh terus ya, tuh Bu apa Pero ya? ya. Iya, kok bisa ya Loren jalan-jalan terus ya. Heran saya. Loh, Anda itu di Jakarta apa di Surabaya atau Loren? Saya sementara di Surabaya. Oh, sementara di Surabaya. Iya, tapi dia setiap minggu, Sabtu Minggu tuh di mana gitu ya. Ini Mama kok enggak diajak, Mama Sandra kok enggak diajak. Ya lagi istirahat kalau minggu. Salam untuk datang dia. juga baru kemarin hari Kamis malam baru datang Surabaya. Dari mana? Dari Jawa Tengah, Jogja. Sudah vaksin tak? Kok enggak takut COVID ya Loren ini? Aduh Loren hebat banget. Iya, mungkin bisa diakhiri ya, Siska. Ya. Bisa diakhiri ya. Oke, terima kasih sampai banyak. ketemu. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat siang untuk Yohanes, masih siang. Terima kasih.